Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Oke, di video tugas 2 ini di mata pelajaran algoritma dan pemrograman, eh, kita ini diminta untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat ini kasusnya ini sama kayak yang ada di tugas satu ya. Jadi uh, ada ketentuannya, ada tiga golongan, terus nanti karyawan lembur 1 jam, 2 jam sampai sekian ya. Selanjutnya nanti untuk diminta inputannya ini pada program adalah golongan dan lembur. Habis itu outputnya tampilan ke layar, jumlah penghasilan dan golongan plus gaji lembur, gaji golongan dan gaji lembur. Oke, em, sebenarnya saya udah coba buat ininya ya, programnya seperti ini di VS Code. Kalau dari tugas satu kan sebelumnya saya coba sudah tampilkan juga ya di bagian programnya. Cuma di sini saya ada perubahan beberapa. Kalau di tugas satu ini seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya kan saya coba buatkan sebuah loop di dalam inputan. Ada inputan karyawan, terus ada inputan jam lembur karyawan. Selanjutnya uh, ada juga divalidasi gitu. Nah ini saya buat jadi satu ya di tugas satu ini saya buat jadi satu. Nah namun di tugas dua ini saya pisah si bagian inputannya. Jadi inputan karyawan sendiri dan inputan jam lembur sendiri. Itu menggunakan loop yang terpisah. Sebenarnya tujuan ini karena sebelumnya ada kesalahan di saya di inputan ini. Jadi ketika di input ternyata masih salah ya. Nggak diminta ulang tapi malah error. Jadi saya coba buat dipisah aja karena sebelumnya dicoba juga tetap tidak bisa gitu. Nah, oke. Mungkin saya coba bahas dari ini dulu aja kali ya. Flowchartnya dulu aja karena ada perbedaan dari sebelumnya. Kalau yang di sorry, kalau yang di tugas satu kan seperti ini ya. Saya jadi ngebuat inputan golongan jadi satu, terus nanti ketika input golongan tidak ada dalam golongannya, nanti akan langsung diminta kembali. Habis itu assign variabelnya dengan gajinya. Habis itu nanti dicek lagi apakah si apa nih ya, jam lemburnya uh, sesuai yang ada di sini atau tidak gitu. Habis itu nanti di assign lagi variabelnya, gaji lemburnya, dan terakhir itu di output. Nah untuk yang di tugas 2 ini saya buat sedikit tambahan, hampir sama sebenarnya. Jadi karena tadi dipisah, jadi di sini saya buat dipisah juga ya, di bagian input golongan sendiri. Seperti tadi nanti diulang ketika tidak dalam golongan. Habis itu saya buatkan output gaji pokok. Jadi ketika nanti ada user menginputkan gaji golongan A misalnya, nanti dia ini tahu kalau gajinya itu berapa gitu. Karena kan kemungkinan misalnya ada kenaikan gaji atau nanti ada potongan lainnya gitu. Jadi harus tahu juga. Terus selanjutnya habis output gaji pokok ada inputan jam lembur, nanti ditentukan nih seperti tadi ya. Jadi berapa jam dia lembur, nanti desain gajinya. Kalau nol berarti kalau nol nanti nol atau gak lembur. Kalau nanti misalnya lemburnya 4 jam, jadi gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Habis itu output gaji lemburnya dulu, baru kemudian buat variabel baru, jumlah penghasilan, gaji pokok dan gaji lembur. Variabel ini udah dideklarasi juga ya di atas sini. Baru nanti outputnya dan terakhir stop. Oke, jadi kalau dari sintaksnya seperti ini bisa di zoom ya.
nggak bisa di zoom in. Oke, nggak apa-apa. Jadi pertama saya import dulu package yang dibutuhkan. Di sini ada scanner untuk inputkan nanti, terus ini ada big decimal untuk output dari double, terus nanti ada di sini mismatch ini untuk di bagian validasi angka di jam lembur. Di sini deklarasi variabel, di sini ada scannernya dulu dideklarasikan. Habis itu deklarasi variabel, cara golongan, integer lembur, terus double, ada gaji pokok, gaji lembur, dan penghasilan, jumlah penghasilan. Sehabis itu di bagian di sini tadi seperti yang saya udah bilang ya, jadi saya buatkan loop untuk golongan kalau dia tidak terdaftar di dalam golongannya. Jadi output dulu pertama diminta masukkan tipe golongannya, terus assign variabel golongan. Selanjutnya nanti di sini saya coba buatkan uppercase juga ya. Jadi nanti ketika usernya itu input misalnya huruf B kecil, nanti otomatis jadi B besar. Terus selanjutnya validasinya. Jadi ketika nanti terinput golongan A, akan desain gaji pokoknya 5 juta dan langsung di break atau di stop loopnya. Nanti kalau misalnya ternyata tidak di dalam ketiga golongan ini, akan output golongan tidak sesuai dan nanti akan diminta input ulang seperti itu. Jadi nanti ketika ini sudah selesai akan output tadi ya, output gaji pokoknya berapa. Sehabis itu while true-nya ini sama juga, ini di bagian jam lemburnya. Jadi jam lemburnya ini pertama output dulu diminta masukkan jam lemburnya berapa, terus di sini saya menggunakan try dan catch. Jadi ketika nanti jam lemburnya ada kesalahan, dia akan output seperti ini. Jadi nanti pertama input dulu ya jam lemburnya berapa dengan max integer. Nah di sini juga saya menambahkan sebuah baris juga, input next line. Ini fungsinya untuk menghapus enternya. Jadi ketika nanti buffernya ini terinputkan, nah secara otomatis di bagian akhirnya ini di bagian akhirnya ini ada semacam slash n ini ya, atau enter. Nah ini harus dihapus itu, karena jika tidak nanti akan tidak berhenti si sintaksnya ya. Jadi atau ya loop lah sebutannya gitu, atau error. Terus selanjutnya sini saya buatkan sebuah variabel ketika dibuatkan sebuah validasi ketika nanti ada user yang mencoba untuk menginputkan nilai minus ya, atau negatif. Jadi nanti ketika di bawah 0, angka jam lembur ini di bawah 0, dia akan otomatis langsung print jam lembur tidak boleh negatif gitu. Nanti akan diminta input ulang. Tapi nanti ketika ternyata tidak 0 atau sesuai yang seperti seharusnya ya, nanti akan di break, akan dilanjutkan ke baris berikutnya, ke baris bawah ini. Nah nanti ketika ternyata user menginputkan sebuah huruf atau sebuah karakter spesial ya, jadi nanti akan ada error. Nah error ini saya catch dengan package tadi, input misalnya exception. Nanti ketika ini berjalan akan memberikan sebuah output ini ya, jam lembur tidak valid dan harus berupa angka. Terus sama juga seperti sebelumnya, jadi harus dibuatkan input next line, jadi biar tidak meloop terus atau tidak berhenti. Nah, habis validasinya sudah selesai, di sini ada validasi untuk karyawan berdasarkan jam lemburnya jam berapa ya. Di sini misalnya
saya menginputkan jam lemburnya 2 atau 2 jam, nanti otomatis akan assign gaji lembur dengan gaji pokok dikalikan 0,32 atau 32%. Nanti di situ akan output juga gaji lemburnya sekian sesuai dengan yang diinputkan. Nanti ternyata misalnya dia menginputkan angka 0, nanti gaji lemburnya akan diinputkan angka 0, diassign angka 0. Terus di langkah terakhir sini ada jumlah penghasilannya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus di terakhir ada print untuk menampilkan jumlah penghasilannya dan variabel dari jumlah penghasilan. Nah, di sini saya coba aja ya langsung si sintaksnya. Di sini mungkin saya clear dulu aja. Buatnya udah bagus. Nah, di sini kan kita diminta untuk memasukkan golongan ya. Saya coba golongan yang asal dulu aja, misalnya golongan Z. Enter. Nah, di sini akan akan ada output golongan tidak sesuai dan akan diminta inputkan lagi. Misalnya saya coba golongan C. Nah, habis itu golongan C gajinya sekian, lalu diminta memasukkan jam lembur ya. Misalnya jam lemburnya saya ketikkan tanda pagar aja, itu ada spesial karakter ya. Nah, ini akan error gitu seharusnya, tapi di sini karena saya udah buatkan ini ya, try catch-nya dengan mengambil atau meng-catch input mismatch-nya, dan akan saya buatkan output ini ya. Terus selanjutnya misalnya saya inputkan angka minus 8, jadi angka minus ya, angka negatif. Nah, ini jam lembur juga tidak boleh negatif seperti itu, seperti yang di bagian ini tadi, if. Nah, misalnya saya lembur misalnya 3 jam deh, 3 jam. Nah, 3 jam gaji lemburnya sekian. Nah, jadi jumlah penghasilannya adalah gaji pokok yang ini ditambahkan dengan gaji lembur dan hasilnya sekian. Jadi dari user juga bisa mengetahui bahwa saya gajinya pokoknya segini, lalu gaji lemburnya segini, dan jumlahnya segini, seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai situ aja ya untuk video tugas kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.